konsep electoral malpractice. Sejauh mana malpraktek pemilu itu terjadi. Aturan main kepemiluan itu biasanya sudah settle sejak awal. Tetapi di Indonesia ini aturan main kepemiluan itu selalu bisa diotak-atik di setiap tahapan. Pengalaman di banyak negara, kegagalan dalam mendorong terwujudnya electoral integrity itu bisa sampai menimbulkan perang saudara. Jokowi yang seperti ini sebenarnya menurut saya ini pasti akan terjadi di Indonesia. Ya. Tinggal masalahnya adalah waktu saja, sooner or later. Tapi ini pasti bisa terjadi. Dan saya tidak menyangka ini secepat ini terjadi. Di sesi pendahuluan ini saya ingin menyampaikan salah satu instrumen kita bisa melakukan evaluasi, terutama untuk pemilu 2024 ini. Sekaligus instrumen ini mungkin bisa dipakai oleh tim sukses, tim kampanye baik yang menang maupun yang kalah. Ya, jadi silakanlah nanti mau dipakai atau enggak untuk MK dan seterusnya. Tetapi dari sisi akademis ini tentu saja bisa dipakai. Saudara-saudara sekalian, ada dua konsep penting kalau kita akan terkait dengan sejauh mana electoral integrity, dan yang kedua adalah konsep electoral malpractice. Ini seperti dua sisi dalam sebuah koin. Jadi sebenarnya sama. Nanti kita akan diskusikan secara singkat saja. Sekali lagi, saya hanya akan menyampaikan kerangka atau instrumen evaluasinya. Nanti dalam proses diskusi silahkan saja akan diisi dengan data seperti apa. Yang pertama, soal electoral integrity, ya. Slide sebelumnya ini ada beberapa definisi, tapi kira-kira secara singkat electoral integrity itu ya sejauh mana pemilu itu dilaksanakan secara free and fair, kemudian juga dia patuh pada norma dan standar global internasional. Ya, jadi kalau normanya atau standarnya sifatnya sangat nasional apalagi sangat lokal dan tidak kompatibel dibandingkan dengan negara lain, berarti itu tidak bisa dipakai standar itu. Sehingga ada persoalan integritas berarti di situ. Nah, jadi kira-kira secara singkat sejauh mana free and fair election itu kemudian diimplementasikan. Next slide, ada beberapa prinsip mendasar yang sangat mempengaruhi integritas penyelenggaraan sebuah pemilu, yaitu opportunities for deliberation. Jadi peluang bagi deliberasi apa ya? Ya intinya setiap warga negara itu bisa mengembangkan pemikirannya, diskusinya, dialognya, nalarnya begitu dengan baik tanpa ada tekanan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada prinsip equality of contestation. Nah, ketika prinsip equality of contestation ini dilanggar, berarti sangat potensial terjadinya electoral disintegrity atau non-integrity. Kemudian yang ketiga adalah equality of participation, persamaan partisipasi. Ini dalam definisinya yang sempit ataupun kita bisa kaitkan dalam definisinya yang secara lebih lebar. Termasuk partisipasi untuk nyoblos apakah misalnya dipengaruhi oleh intimidasi, oleh godaan-godaan bansos dan seterusnya dan lain sebagainya. Ini bagian dari equality of participation. Kemudian juga electoral management delivery, hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Immanuel atau Prince panggilannya, Prince, itu bagian dari ini. Jadi sejauh mana penyelenggara pemilu terutama itu kemudian bisa melaksanakan tahapan-tahapan pemilu itu secara free and fair.
Kemudian yang terakhir adalah certainty of the rules of the game. Jadi kepastian akan aturan main. Kalau aturan mainnya diotak-atik, dirubah-rubah dan seterusnya, nah itu berarti sangat potensial terjadi pelanggaran terhadap electoral integrity. Next slide. Nah, jadi saya kira yang berikutnya poin yang saya sampaikan adalah electoral integrity ini bisa kita lihat saja sejauh mana pelanggaran-pelanggaran terkait dengan free and fair election tadi itu terjadi di setiap tahapan. Mulai dari bagaimana undang-undang pemilu atau aturan main kepemiluan itu dirumuskan atau dibuat atau diperbaiki secara terus-menerus. Karena mungkin berbeda dengan negara lain. Kalau di negara lain itu election laws atau aturan main kepemiluan itu biasanya sudah settle sejak awal. Tetapi di Indonesia ini aturan main kepemiluan itu selalu bisa diotak-atik di setiap tahapan. Ya, jadi sudahlah tidak ada aturan formalnya, aturan informalnya terkait dengan kesepakatan para pemain kepemiluan ini juga nggak ada. Jadi aturan itu selalu terus bisa dibuat terus atau dirubah terus. Kemudian tahapan yang lain dapil, kemudian pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, kampanye sampai nanti di soal hasil pemilu. Nah, di setiap tahapan ini nanti bisa kita lihat praktek-praktek mana yang sekiranya itu menabrak prinsip integritas, pemilu yang berintegritas. Nah, nanti kita kumpulkan aja untuk pemilu 2024, baik untuk konteks Pilpres maupun Pileg itu sejauh mana. Dan nanti kemudian bisa kita nilai apakah pemilu 2024 kita ini berintegritas atau tidak, atau sejauh mana integritas pemilu 2024 kita ini. Kemudian yang kedua konsepnya adalah electoral malpractice. Ini sebenarnya sama, hampir sama. Meskipun agak berbeda dalam cara memahami atau mengevaluasi pemilu. Next slide. Terus ini sudah tadi tadi ya. Selain untuk electoral integrity ya, selain tahapan kita juga bisa sebenarnya menilai integritas kepemiluan itu dari para pemangku kepentingannya. Dari peserta pemilunya, dari penyelenggaranya, ataupun dari pemilihnya, atau dalam konteks yang lebih besar, misalnya pemerintah yang sedang berkuasa atau rejim yang sedang berkuasa, karena itu juga bisa menjadi aktor dalam menentukan integritas atau tidaknya pemilu kita. Ya, jadi selain tahapan integritas pemilu, menurut saya juga bisa kita nilai, juga kita bisa evaluasi dari para pemangku kepentingannya. Sejauh mana dengan wilayahnya masing-masing para pemangku kepentingan ini sudah melaksanakan prinsip asas free and fair election itu. Oke, yang kedua terkait dengan electoral malpractice. Nah, tadi yang pertama electoral integrity, sekarang electoral malpractice. Next. Kita juga bisa mengevaluasi pemilu dalam konteks menggunakan konsep electoral malpractice. Sejauh mana malpraktek pemilu itu terjadi. Ya, dalam konteks Indonesia tentu saja yang bisa pemilu 2024 ini ya, baik Pilpres atau Pileg sekali lagi. Electoral malpractice ada banyak definisi, mulai dari yang legal, yang sosiologis, yang komparatif, sampai yang politis. Yang legal itu a violation of electoral law or other legal regulation bearing upon elections. Kalau definisi sosiologis ini lebih informal ya, a violation of the norms of a given culture. Jadi kalau kita memakai pendekatan sosiologis, sebenarnya norma, etika dan seterusnya itu bisa menjadi bagian dari yang kita sebut sebagai malpraktis itu. Jadi tidak sekedar dalam definisi yang legal formal, yang mungkin teman-teman hukum sangat menguasai di bagian legal formal itu. Nah, kira-kira itu ya, kira-kira secara umum adalah malpraktek yang terjadi dalam sebuah pemilu. Jadi semakin banyak malpraktek
maka sebenarnya pemilu itu semakin tidak baik, begitu ya, kira-kira secara umum logikanya. Next slide. Nah, bentuk-bentuk malpraktek pemilu itu ada manipulasi aturan main kepemiluan, manipulasi suara atau pemilih, manipulasi prosedur dan hasil pemungutan dan penghitungan suara. Ini termasuk dalam konteks Indonesia sebenarnya konversi suara ke kursi nanti. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, konversi dari hasil suara ke perolehan kursi itu juga banyak sekali malprakteknya, baik di dalam pengalaman pemilu kita di pemilu sebelumnya maupun pilkada kita juga ya. Ini terutama pemilu legislatif sih, manipulasi perolehan suara itu, geser-geser suara, mindah-mindah suara gitu-gitu, perdagangan jual beli suara dan seterusnya. Nah, ini bentuk-bentuk malpraktek pemilu. Manipulasi aturan main kepemiluan, manipulasi suara atau pemilih. Ini tapi manipulasi itu bisa definisinya baik yang minimal maupun yang maksimal ya. Karena kalau manipulasi yang definisinya minimal itu mungkin bisa dengan kasat mata kita identifikasi. Tapi kalau manipulasi yang sifatnya tidak langsung dan seterusnya lebih soft, itu yang sulit kemudian akan kita identifikasi, dan itu kemudian memerlukan upaya yang lebih keras begitu ya untuk bisa mengungkap manipulasi yang sifatnya tidak langsung, yang sifatnya gray area begitu ya, antara boleh dan tidak dan seterusnya. Nah, ini bentuk-bentuk malpraktek. Next slide. Nah, oke, jadi kita akan lihat saja, Anda bisa pakai instrumen malpraktis atau integrity di dalam mengevaluasi pemilu kita. Tim ses boleh memakai electoral integrity atau electoral malpraktis, baik yang kalah maupun yang menang. Yang kalah untuk berusaha meyakinkan hakim MK nanti, ya yakinkan saja bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tadi, equality of participant, equality of contestant dan seterusnya, itu memang terstruktur, masif dan sistematis. Kalau pakai electoral malpraktis, ya buktikan saja bahwa tadi manipulasi aturan main, manipulasi kampanye, manipulasi suara dan seterusnya itu terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Itu aja. Ya sederhananya seperti itu, meskipun itu kalau dielaborasi lagi tidak mudah. Tapi poin terakhir saya ingin mengatakan bahwa ada dampak dari ketika pemilu itu diselenggarakan mencederai prinsip-prinsip electoral integrity dan juga mengandung banyak electoral malpractices. Ya, misalnya dia jelas akan mengurangi kualitas representasi, kualitas keterwakilan kita dengan wakil-wakil rakyat kita, baik yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Kemudian juga dia akan bisa mengurangi legitimasi dari pemerintahan terpilih. Bisa juga dia akan mendorong terjadinya korupsi politik. Ini kalau kita bicara malpraktis ya. Kemudian dia bisa juga mendorong terjadinya konflik dan kekerasan sosial. Tadi Mas, yang dampak dari electoral integrity, tercederainya electoral integrity hampir sama sebenarnya. Enggak, sebelumnya. Terus sebelumnya. Nah, ini kalau dari electoral integrity itu undermine confidence in the political institution, jelas itu akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik, ya, terhadap pemilu, terhadap partai, terhadap lembaga kepresidenan, terhadap lembaga parlemen dan seterusnya dan sebagainya. Bisa juga tadi
men-trigger adanya protes dan kekerasan kalau ini kemudian memang tidak bisa dikelola dengan baik, kemudian mengundermine legitimasi dari pemerintahan yang terpilih secara umum maupun sistem atau rejim kekuasaan yang akan dibangun nantinya secara lebih umum. Kemudian juga katalis leading to revolutionary regime transition, bahkan pengalaman di banyak negara, kegagalan dalam mendorong terwujudnya electoral integrity itu bisa sampai menimbulkan perang saudara. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah di banyak negara electoral integrity itu kemudian bisa mendorong perbaikan sistem pemilu. Saya ingin menekankan yang terakhir ini. Ini ada banyak hal di dalam undang-undang kepemiluan kita yang dari pengalaman selama ini menunjukkan ada banyak sekali kelemahan. Salah satunya adalah undang-undang pemilu kita itu tidak sekedar komprehensif, tapi juga tidak sinergi. Jadi ada kontradiksi di dalam konteks bagaimana presiden yang sudah 2 periode seperti Jokowi ini kemudian akan melakukan kampanye untuk calonnya di pemilu berikutnya. Undang-undang kita tidak bisa mengcover atau mengelola atau mengatur norma itu. Sehingga yang terjadi adalah ya kontradiksi. Jokowi mengatakan boleh kok kampanye gitu. Meskipun di pasal lain ada eksplisit juga itu mengatakan presiden tidak boleh kampanye. Gitu ya. Di pasal berapa itu? 283 atau berapa? Saya lupa, tapi nanti bisa kita lihat. Jadi itu. Kemudian bisa juga reformasi, kita perlu mendorong reformasi partai politik kita. Kita bisa juga mendorong reformasi lembaga perwakilan kita. Atau bisa juga kita mendorong proses pendidikan politik yang lebih meluas ya di kalangan masyarakat kita. Satu poin terakhir. Hasil quick count itu menurut saya menunjukkan ada, ini harga mana? Harga mesti ketawa harganya. Oh, harga udah ini. Menunjukkan ada gap antara narasi-narasi kelompok menengah ke atas dengan kelompok bawah. Kelompok-kelompok menengah atas kan dinasti politik, apalagi etika politik, apalagi korupsi politik dan seterusnya. Yang itu bagi kelompok-kelompok bawah ternyata dari hasil perolehan suara yang paling tidak sejauh ini kita lihat atau dari hasil quick count itu menunjukkan mereka sepertinya tidak peduli dengan hal itu. Nah, ini artinya apa? Artinya ada banyak hal lah yang harus dilakukan, termasuk kita di kampus yang katanya lembaga intelektual ini harus berpikir ulang apa yang salah dengan peran kita. Gitu. Jangan sampai kita ini merasa jangan-jangan yang ini forum ini juga nggak banyak nanti masyarakat lain yang nonton. Orangnya ya itu aja gitu. Jadi ini cuma sirkulasinya di sini-sini aja gitu. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa proses pendidikan politik itu perlu terus dikembangkan. Termasuk dalam konteks bagaimana masyarakat misalnya merespon bansos. Masyarakat paternalistik tentu saja akan merespon bansos itu dengan memilih yang memberikan bansos itu. Dan bansos ini juga pernah diberikan oleh Jokowi di pemilu 2019, juga pernah diberikan oleh SBY di pemilu 2009. Ya, jadi ini bukan praktek baru sebenarnya. Jadi kalau kita tidak melakukan reformasi politik seperti ini, ya ke depan mekanisme bansos seperti ini yang juga akan dipakai oleh calon presiden atau oleh calonnya presiden kalau presiden itu sudah 2 periode menjabat, tapi dia ingin memiliki dukungan kepada pihak tertentu. Nah, jadi kita ada banyak hal, ada banyak pelajaran yang menurut saya bisa kita petik ya dari hikmah kita menyelenggarakan pemilu 2024 ini, dan ada banyak reformasi, transformasi yang perlu kita lakukan. Karena kalau enggak, ya akan seperti ini terjadi. Jokowi yang seperti ini sebenarnya menurut saya ini pasti akan terjadi di Indonesia. Ya, tinggal masalahnya adalah waktu saja. Sooner or later. Tapi ini pasti bisa terjadi. Dan saya
tidak menyangka ini secepat ini terjadi. Seorang Jokowi yang bukan ketua umum partai tapi bisa menjadi presiden, tapi dia pengen jago, punya jago untuk pemilu berikutnya, tapi dia bukan ketua partai. Tapi dia punya sumber daya negara. Dia punya approval rating yang tinggi. Tentu saja, apalagi dia punya legitimasi yang kuat, dia dipilih oleh rakyat. Ya, jadi bisa situasi ini pada suatu saat terjadi. Tetapi saya tidak menduga secepat ini terjadi. Nah, itu yang juga perlu kita harus belajar dari pengalaman pemilu 2024 agar hal-hal yang sekiranya belum bisa kita kelola dengan baik di pemilu ini, kemudian nanti bisa kita kelola dengan baik sehingga kita punya upaya yang lebih serius lah untuk mendorong perwujudan pemilu yang berintegritas yang bisa meminimalisir banyak malpraktek.